Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Profesioners Tikes Karisma Karawang yang beranggotakan ada Ilham Baharudin Yusuf, Indah Nur Fauziah, Irwan Hardiansyah, Khairunisa, Laras Nandini, dan Mahfud Hidayatullah. Di sini kami akan memberikan sebuah pendidikan kesehatan mengenai gizi seimbang pada anak di masa pandemi COVID-19. Mengenai nutrisi ini sangat penting bagi dalam 2 tahun pertama bagi kehidupan seorang anak. Hal ini juga akan membantu memastikan pertumbuhan yang sehat, memperkuat sistem kekebalan mereka, dan meningkatkan perkembangan kognitif anak. Nah, hal ini juga akan mengurangi risiko pada anak mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, seperti jatuh sakit karena penyakit menular atau mengembangkan penyakit kronis di kemudian hari. Dan ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan pertama pada kehidupan anak. Kemudian ASI dilengkapi dengan berbagai makanan segar dan tidak diolah setiap hari untuk memberikan mereka semua vitamin, mineral, serta makanan atau protein dan antioksidan yang anak butuhkan. Nah, untuk pola makan yang beragam dengan campuran warna-warni buah-buahan maupun sayuran dan biji-bijian dan protein seperti kacang-kacangan, biji-bijian, daging, ayam, ikan, maupun telur. Nah, ini akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh anak agar tetap kuat. Di sini menyusui secara eksklusif bayimu. Nah, yang pertama itu seorang ibu harus memulai menyusui bayinya dalam waktu 1 jam setelah lahir dan akan diteruskan secara eksklusif selama 6 bulan pertama dalam kehidupan bayi. Yang kedua, seorang ibu menyusui anaknya sampai berusia minimal 2 tahun. Dan yang ketiga, sejak usia lebih dari 6 bulan, lengkapi MPASI atau makanan pendamping ASI dengan berbagai makanan yang memadai, aman, dan padat gizi. Dan selalu pastikan ibu tidak menambahkan garam dan gula pada makanan pendamping pada bayi. Nah, sebelum memberikan makanan pada anak, seharusnya atau disarankan makanan itu tetap segar dan belum diolah. Seperti yang pertama itu buah-buahan. Nah, untuk balita berusia antara 2-3 tahun membutuhkan sekitar 1 cangkir buah per hari. Dan untuk anak-anak yang berusia 4-13 tahun membutuhkan 1,5 cangkir buah per hari. Dan untuk anak perempuan berusia antara 14-18 tahun membutuhkan 1,5 cangkir buah per hari. Dan untuk anak laki-laki seusia 14-18 tahun itu membutuhkan 2 cangkir buah per hari. Dan untuk yang kedua itu ada sayuran. Nah, untuk balita berusia 2-3 tahun ini akan membutuhkan sekitar 1 cangkir sayuran atau dimasak setiap hari. Untuk anak-anak dengan usia 4-8 tahun membutuhkan 1,5 cangkir sayuran per hari. Dan untuk anak perempuan yang berusia 9-13 tahun membutuhkan 2 cangkir Anak perempuan 9-13 tahun membutuhkan 2 cangkir sayuran per hari dan anak laki-laki membutuhkan 2,5 cangkir. Nah, untuk anak perempuan dengan usia 14-18 tahun membutuhkan 2-5 cangkir sayuran per hari dan anak laki-laki membutuhkan 3 cangkir. Nah, agar anak lebih lahap dalam makan dapat divariasikan dengan konsumsi sayuran yang seperti sayuran hijau, sayuran berwarna merah dan oranye, serta kacang-kacangan. Dan yang ketiga itu ada protein. Nah, protein ini dapat disajikan 2-3 porsi per hari itu bagi anak atau balita vegetarian itu dapat disajikan dalam 3 porsi. Dan untuk ikan harus disajikan setidaknya 2 kali seminggu dan salah satunya harus ikan yang berminyak seperti ada salmon, sarden, makrel atau trout. Dan direkomendasikan untuk anak di atas 5 tahun ini mengkonsumsi kacang-kacangan sebagai sumber protein. Dan yang keempat ada susu. Susu itu bisa disajikan dalam 3 porsi per hari, misal kayak pagi, siang, maupun sore. Dan untuk anak-anak di bawah 2 tahun harus mengkonsumsi susu murni atau yogurt. Dan bagi anak yang makan dengan baik dapat diberikan susu semi skim setelah 2 tahun. Dan susu skim atau 1% tidak cocok sebagai minuman untuk anak di bawah 5 tahun.
karena produk yang diperkaya dengan vitamin D dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk asupannya. Nah, untuk yang kelima ada jus buah dan buah kering. Untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun, sebaiknya minum tidak lebih dari setengah cangkir jus per hari, dan pastikan itu adalah jus buah murni 100%, bukan minuman jus dengan tambahan gula. Dan setelah usia 7 tahun, dapat pertahankan konsumsi jus di bawah 355 ml per hari. Dan setengah cangkir buah kering setara dengan 1 cangkir penuh buah biasa. Dan sangat disarankan adalah buah segar. Dan yang keenam ada cemilan. Berikan anak Anda buah segar daripada makanan yang tinggi gula, lemak, ataupun garam. Dan pastikan Anda tidak terlalu lama memasak sayuran dan buah karena dapat menyebabkan hilangnya vitamin dalam sayuran maupun buahan tersebut. Dan yang ketiga itu jika Anda menggunakan sayuran dan buah-buahan kaleng atau kering, pastikan pilih varietas tanpa tambahan garam maupun gula. Dan pastikan pula anak Anda minum cukup air setiap hari. Air sangat penting untuk kehidupan, dan air mengangkut nutrisi dan senyawa dalam darah, mengatur suhu tubuh, membuang limbah dan melumasi dan menyangga sendi. Dan pastikan juga anak Anda minum 8-10 gelas air setiap hari. Dan ini termasuk air dari semua sumber seperti minuman dan makanan lain. Dan air pula adalah pilihan yang paling terbaik, tetapi Anda juga bisa memberi mereka minuman lain, misalnya susu tanpa pemanis, buah dan sayuran yang mengandung air, misalnya seperti mentimun, ada tomat, bayam, jamur, melon, brokoli, jeruk, apel, maupun blueberry. Dan hindari memberi mereka jus buah manis, sirup, konsentrat jus buah, dan minuman bersoda, dan minuman karena semuanya mengandung gula. Dan pastikan pula anak Anda makan lemak sehat, seperti makanan lemak tak jenuh. Bisa ditemukan dalam ikan, alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, ada kedelai, ada bunga matahari, dan minyak jagung, daripada lemak jenuh. Dan lemak jenuh itu tidak direkomendasikan bagi anak, seperti daging berlemak, mentega, ada minyak kelapa sawit dan minyak kelapa, ada krim, keju, dan G. Nah, berikan anak Anda daging putih seperti unggas dan ikan yang pada umumnya memiliki rendah lemak dan bukan daging merah. Jangan berikan anak Anda daging olahan karena tinggi lemak dan garam. Dan jangan pula beri mereka lemak trans yang diproduksi secara industri. Ini bisa ditemukan dalam makanan olahan, makanan cepat saji, makanan ringan, makanan yang digoreng, pizza beku atau pie, kue, margarin, dan selai. Batasi asupan garam dan gula pada anak. Pada saat Anda memasak dan menyiapkan makanan untuk anak, sebaiknya batasi jumlah garam dan bumbu natrium tinggi, misalnya kayak kecap dan kecap ikan. Dan batasi pula jumlah garam yang Anda gunakan setiap hari hingga kurang dari 5 gram atau sekitar 1 sendok teh, dan gunakan garam beriodium. Dan jangan beri anak makanan atau cemilan yang tinggi garam dan gula. Dan jangan berikan minuman ringan atau soda atau minuman yang lain seperti tinggi gula, misalnya jus buah, konsentrat dan sirup jus buah, susu beraroma, dan minuman yogurt. Yang perlu diingat oleh ibu, buah segar adalah pilihan terbaik untuk anak, bukan cemilan manis seperti cookies, cake, dan coklat. Nah, bagi ibu sebaiknya masaklah di rumah, bukan memesan melalui Grab seperti makanan cepat saji seperti itu. Dan masak makanan di rumah itu untuk meningkatkan kualitas makanan keluarga Anda. Makanan yang dimasak di rumah lebih sehat dan bergizi untuk anak-anak yang sedang tumbuh daripada makanan yang mengandung kalori dari luar rumah, karena Anda tuh tahu persis apa yang Anda tambahkan ke dalam masakan tersebut. Dan banyak makanan yang diproduksi di luar rumah mengandung kalori tinggi, ada garam, lemak, dan gula yang akan meningkatkan risiko anak Anda mengalami obesitas, mengembangkan penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan beberapa jenis kanker di kemudian hari. Untuk makan makanan bergizi seimbang, makan makanan bergizi sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindung dari infeksi virus serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh.
Dan sebaiknya dalam isi piring makanan sehari-hari itu terdiri dari ada makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang maupun umbi-umbian. Dan untuk lauk pauknya berupa sumber protein dan mineral, ada lauk hewani yaitu ada daging, ikan, ayam, dan telur. Dan untuk lauk nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, untuk sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat, terutama terdapat pada sayuran dan buah-buahan yang berwarna dan banyak mengandung vitamin dan berfungsi sebagai antioksidan, yaitu vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Menurut WHO ada 5 dalam pengolahan makanan yang baik. Yang pertama itu ada cuci bersih tangan dan sabun di air yang mengalir, dan cuci semua bahan makanan yang akan diolah. Dan yang kedua, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan matang. Dan yang ketiga, memasak dengan benar dan matang terutama pada bahan makanan protein hewani. Dan yang keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Dan yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Cukupi asupan sayuran dan buah untuk cegah tertular COVID-19. Nah, untuk kecukupan gizi, terutama vitamin dan mineral, sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Sayuran dan buah-buahan itu merupakan sumber terbaik berbagai vitamin, mineral, maupun serat. Nah, untuk vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan dan penangkal senyawa jahat dalam tubuh, yang akan membantu meningkatkan imunitas tubuh. Dengan imunitas tubuh yang kuat, maka akan membantu dalam pencegahan wabah COVID-19 yang pada saat ini terjadi. Untuk sayuran, dan sayuran ini merupakan salah satu makanan yang paling penting untuk tubuh manusia selain buah-buahan, karbohidrat, dan protein. Sayuran itu sendiri berasal dari tumbuh-tumbuhan, kayak bahan makanan nabati yang mengandung banyak manfaat. Nah, untuk setiap jenis sayuran juga akan mempunyai keunggulan zat gizi tertentu. Untuk sayuran yang berwarna mempunyai kandungan vitamin lebih tinggi. Nah, untuk macam-macam sayuran dan manfaatnya berdasarkan warnanya, yaitu yang pertama itu ada sayuran berwarna hijau. Untuk sayuran berwarna hijau, sayuran ini memiliki karotin yang baik untuk antioksidan. Nah, semakin hijau warna sayur, maka akan semakin banyak pula yang mengandung karotin, vitamin C, asam folat, dan mineral. Nah, selain untuk meningkatkan imunitas tubuh, sayuran hijau juga mempunyai fungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah, dan menguatkan sel otak. Contohnya ada daun singkong, sawi hijau, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sayuran berwarna ungu. Ini juga sayuran yang berwarna ungu mengandung banyak antioksidan dan vitamin. Warna ungu yang alami ini berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, melindungi kerusakan otak, dan juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya seperti terong ungu, kol ungu, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada sayuran berwarna kuning dan oranye, juga mengandung berbagai vitamin dan antioksidan. Sayuran jenis ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan, seperti wortel, labu kuning, jagung, dan lain-lain. Lalu ada sayuran yang berwarna merah. Nah, sayuran berwarna merah ini memiliki kandungan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Nah, selain itu, sayuran yang berwarna merah juga mengandung banyak vitamin A dan vitamin E. Contohnya seperti bayam merah dan lobak merah. Nah, lalu ada sayuran berwarna putih. Nah, walaupun sayuran yang tidak berpigmen, namun tetap ada manfaatnya bagi tubuh. Sayuran jenis ini mengandung vitamin E, kalsium, dan zat alisin yang dapat mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya seperti toge, bunga kol, sawi putih, dan lain-lain. Nah, selain sayur-sayuran, di sini juga ada buah-buahan. Buah-buahan itu merupakan sumber berbagai vitamin dan antioksidan yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, untuk
macam-macam buah-buahan dan manfaatnya berdasarkan warna, seperti ada buah yang berwarna merah. Ini mengandung banyak vitamin C dan zat flavonoid. Buah ini berwarna merah dan dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Contoh seperti semangka, apel, tomat, stroberi, dan anggur merah dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua itu ada buah-buahan yang berwarna kuning dan oranye. Ini mengandung banyak vitamin A dan karotin yang bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan. Selain mengandung banyak antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh, buah-buahan yang berwarna kuning juga dapat mengandung vitamin B kompleks yang dapat berfungsi untuk kesehatan hati. Contohnya seperti pisang, jeruk, pepaya, dan mangga, dan lain-lain. Lalu ada buah-buahan yang berwarna hijau. Selain untuk meningkatkan imunitas tubuh, buah berwarna hijau juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Berbagai vitamin dapat dalam buah yang berwarna hijau. Contohnya seperti apel malang, anggur hijau, melon, dan lain-lain. Lalu ada buah yang berwarna ungu dan biru. Semakin gelap warnanya, maka kandungan di dalamnya seperti vitaminnya semakin banyak, dan buah ini akan bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya seperti delima, ubi ungu, blueberry, dan lain-lain. Selain itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan zat gizi, yang pertama itu ada vitamin A. Vitamin A berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh, memberikan perlindungan terhadap infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit dan jaringan pada mulut, lambung, usus, dan sistem pernapasan agar tetap sehat. Nah, untuk vitamin A sebagai penambah kekebalan tubuh dapat dari bahan makanan kaya vitamin A seperti wortel, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, brokoli, ada bayam, atau dari bahan makanan yang diperkaya dengan vitamin A seperti susu dan sereal. Dan yang kedua ada vitamin C. Vitamin C untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh. Dan makanan yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan ada pepaya, jeruk, stroberi, tomat, jambu biji, dan kiwi. Dan untuk vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan dan tugasnya menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Dan untuk meningkatkan konsumsi vitamin E agar kekebalan tubuh terjaga dengan mengkonsumsi makanan seperti ada sayuran hijau, ada minyak sayur kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Dan yang keempat ada zinc atau seng. Zinc dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan membantu penyembuhan luka. Dan zinc juga dapat ditemukan dalam bahan makanan seperti daging tanpa lemak, ada ayam, makanan laut seperti kerang, hati ayam, telur, keju, kacang-kacangan, dan biji-bijian seperti wijen. Dan yang kelima ada vitamin B6, folat, selenium, dan zat besi atau Fe. Nah, tubuh kita itu membutuhkan suatu zat besi atau Fe dan selenium untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Nah, untuk vitamin B6 dan asam folat itu sendiri akan mempengaruhi produksi dan aktivitas sel kekebalan tubuh. Untuk zat besi atau Fe dapat ditemukan dalam daging, ayam, ikan, dan telur. Untuk vitamin B6 itu sendiri dapat ditemukan dalam sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, ada buah, ikan, ayam, dan daging. Untuk folat berlimpah dalam sayuran berdaun hijau seperti ada kacang-kacangan dan biji-bijian. Dan untuk sementara itu selenium banyak terdapat pada kacang-kacangan daging, sereal, dan bawang putih. Dan demikian mengenai pendidikan kesehatan gizi seimbang pada anak di masa pandemi COVID-19 ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.